Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kita istighfar. Emangnya kita habis berbuat dosa? Kita habis sholat, habis menghadap Allah, kok disuruh istighfar? Tuh, ada orang yang sholat hanya dapat pahala 1/10-nya. Sholat dapat pahala hanya 1/8, 1/5, 1/4, setengah. Ada yang nggak dapat apa-apa dari sholat. Maka kita disuruh istighfar dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, melihat imamnya bacaannya amma yatasaalun, aduh panjang banget sholatnya. Istighfar tuh. Istighfar tuh. Kita kan sudah nggak benar sholatnya. Rukuknya imam panjang. Ini siapa imamnya ini ya? Jadi, antum sholat tapi nggak benar sholatnya. Berapa banyak orang yang tidak merasakan ketika at-tahiyat, ketika dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita nggak hadir, kita tuh sedang salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum pikirannya kemana-mana. Pikirannya, ini gimana kalau gempa ya? Ana mau lari dari pintu yang mana? Lihat pintunya. Wallahi jemaah, banyak ibadah kita, sholat kita itu nggak sempurna. Baca Al-Fatihah, mikirin sandal. Ketika sujud, ketika ruku, nggak hadir tuh penghambaan kita kepada Allah. Hadirkan jamaah. Kita ini sedang rukuk buat siapa? Kenapa kita merendahkan punggung kita? Kenapa kita sujud meletakkan kening kita di bumi? Buat siapa? Buat Allah. Kita kadang-kala sholat tidak menghayati. Ada orang yang gerakan sholatnya Masya Allah sesuai dengan sunnah. Tapi dia tidak khusyuk dan tidak memaknai sholatnya. Seperti orang yang berkorban sapi yang besar, yang bertanduk, tapi sudah mati. Boleh korban. Sapi besar, Ustaz, saya besar sapinya. Tapi tadi malam udah mati, gimana? Bisa nggak dipotong lagi? Nggak bisa. Seperti itu orang kadang-kadang. Kenapa kita perlu istighfar? Istighfar habis sholat istighfar. Maka jangan sok suci. Kita ini perlu banyak-banyak istighfar. Berapa kali kita beristighfar? Nabi istighfar sedikit saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sesungguhnya ditambah lagi di tempat yang lain. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, mengagungkan Allah, bertaubat kepada Allah 100 marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem, masalah. Kenapa Nabi beristighfar sampai 100 kali? Padahal Nabi itu maksum, tidak berdosa. Kalau kita beristighfar ya beristighfar karena berzina, beristighfar karena minum khamar, beristighfar karena makan riba, beristighfar karena buat dosa. Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Kenapa Nabi beristighfar? Dikaji oleh para ulama, ternyata istighfar Nabi bukan karena dia minum khamar. Nabi beristighfar bukan karena dia ghibah, menceritakan aib orang. Nabi beristighfar bukan karena dia makan haram. Nabi beristighfar bukan karena dia buat zalim. Nabi beristighfar karena ketika hatinya lalai agak 1 detik, agak silap sedikit saja, dia sudah menganggap itu dosa, maka dia beristighfar. Astaghfirullah. Inilah yang disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara pakaian bagus, cantik,
lupa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Gara-gara anak yang lucu, cucu yang baik, anak menantu kumpul bersama, ini baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat muqarrabin, dekat kepada Allah, hasanat, baik menurut orang baik-baik, sayyiat, buruk menurut orang yang sudah sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta ampun, astaghfirullah, mungkin aku lalai kepada Allah, mungkin aku silap, mungkin aku hilap, mungkin aku lupa. Astaghfirullah. Orang yang tidak beristighfar sombong, merasa dirinya suci. La tuzakku anfusakum. Jangan kau sangka dirimu suci. Maka kita senantiasa merasa diri kita kotor. Lebih baik orang yang tertidur sampai dia tidak tahajud, lalu dengan itu dia menyesal sepanjang hari. Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Daripada orang yang tahajud sepanjang malam, lalu setelah itu dia sudah merasa sebagai penghuni surga. Orang lain dianggapnya pelaku dosa, dia saja yang paling mulia di hadapan Allah. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Talbis iblis. La talmizu anfusakum. Jangan kamu hinakan diri kamu, menghinakan diri kamu dengan menghina orang lain. Karena kita sesungguhnya adalah nafsun wahidatun, satu jiwa. Kita merasa diri kita hina, kotor. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Ketika engkau lihat anak kecil, engkau merasa dirimu lebih hina dari anak kecil. Kau masih kecil. Kalau Allah panjangkan umurmu, amalmu lebih banyak daripada aku. Engkau masih kecil, dosamu belum ada, sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang tua, oh pak tua, oh makcik tua, engkau amalmu banyak, aku belum tentu umurku panjang seperti umur engkau. Nampak orang kafir, kau memang saat ini kafir, tapi kalau Allah berikan hidayah kepada engkau, sejak ini engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Amalmu diawali dari nol. Semua orang yang beribadah kepada Allah mu'allaf, maka amalnya semuanya diawali dari nol. Sedangkan aku sudah Islam dari sejak kecil, akil balik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Amalku belum tentu banyak, tapi aku sudah bergelimang dosa. Tak pernah terlintas di hatinya merasa besar, merasa kerdil kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong, angkuh sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, diharamkan Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Bahkan yang sudah masuk ke dalam surga itu pun diusir Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaka anta takabbara fiha, mengapa engkau sombong di dalam surga? Innaka minas saghirin, engkau kecil. Ukhruj, keluar engkau dari surga. Yang sudah di dalam saja diusir Allah, apalagi yang belum sempat masuk ke dalam. Apa kata Allah bertanya kepada dia? Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatinya saja kami tahu. Apalagi sempat dia lakukan, dia buat, dia laksanakan. Kami tahu semua. Allah bertanya karena Allah ingin beritahu pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, pada orang yang angkuh dan sombong. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartu. Kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih hebat. Khalaqtani min nar, api, warnanya merah, cantik, menyala ke atas, api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah, hitam, busuk, bau, buruk, gelap, rendah, dipijak orang. Ana, aku lebih baik, lebih hebat. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak merasa dirimu besar, merasa dirimu hebat. Maka subuh ini kita tempelkan 4 kali. Baru sholat subuhnya saja 4 kali kita tempelkan yang paling mulia di badan kita, kening. Tak ada yang berani memegang kening kita, tapi tadi kita tempelkan ke tempat tapak kaki kita. 7 rukun mesti menempuh, mesti menyentuh, mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2
dua tapak tangan, satu kening menempel ke lantai. Andai tidak menempel ke lantai maka tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, tidak sah rukun salat, tidak sah sujud, maka tidak sah salat. Sia-sia salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menempelkan kening ke lantai, menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Selesai beristighfar minta ampun kepada Allah, lalu mengatakan kepada Allah pernyataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Tidak. Tak banyak orang yang berani mengatakan tidak. Mengatakan ya banyak, tapi kalau sudah mengatakan tidak, orang Islam adalah orang yang pertama kali mengatakan tidak. Begitu dia